Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabatku sekalian, kasus penculikan anak yang saat ini masih terjadi membuat masyarakat resah dan takut. Salah satu kasus penculikan anak yang baru-baru ini terjadi yaitu penculikan anak yang dilakukan oleh seorang ibu bersama dengan anaknya. Adapun motif penculikan anak diantaranya yaitu karena adanya tuntutan ekonomi, karena dendam sebagai alat untuk memeras, ingin menjadikan korban sebagai anak sendiri, eksploitasi seksual terhadap anak, hingga perdagangan anak. Apapun yang menjadi motif dari kejahatan penculikan anak, perbuatan tersebut telah melanggar hukum dan merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, sebagai upaya menyelamatkan masa depan anak, semua pihak harus bekerja sama untuk mencegah terjadinya penculikan. Pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya harus memberikan perlindungan khusus terhadap anak dari korban penculikan, penjualan, dan atau perdagangan. Hal ini diatur dalam pasal 59 ayat 2 huruf H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan atau perdagangan dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Perlindungan khusus terhadap anak bukan hanya menjadi tugas pemerintah, akan tetapi merupakan kewajiban dari semua pihak. Dan pihak yang paling berperan adalah orang tua. Karena orang tualah yang mempunyai peran, kewajiban, dan tanggung jawab yang sangat penting dalam mengasuh anak. Pengertian anak menurut pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Sedangkan pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Tindak pidana penculikan secara umum diatur dalam pasal 328 sampai dengan pasal 331 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan secara khusus diatur dalam pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada pasal 76F dikatakan, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan atau perdagangan anak. Sedangkan untuk ancaman pidananya diatur dalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada pasal tersebut dikatakan, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 60 juta rupiah dan paling banyak 300 juta rupiah. Jadi sanksi bagi pelaku penculikan terhadap anak yaitu sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 60 juta rupiah dan paling banyak 300 juta rupiah. Sahabatku sekalian, mari kita ikut berperan aktif dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan maupun kejahatan terhadap anak. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.